Apakah kalian pernah merasakan dilema antara mengikuti hati atau akal? Apakah kalian pernah jatuh cinta tapi bingung apakah itu pilihan yang tepat? Apakah kalian pernah mempertanyakan apakah cinta itu harus memakai logika atau tidak? Cinta versus logika adalah topik yang sering diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang berpendapat bahwa cinta itu tidak ada logikanya, karena cinta itu adalah perasaan yang murni dan juga spontan. Ada juga yang berpendapat bahwa cinta itu harus memakai logika, karena cinta itu adalah keputusan yang penting dan berdampak pada masa depan. Lalu, mana yang benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang filosofi. Ya, filosofi adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan hukum sebab akibat dari segala sesuatu. Salah satu cabang filosofi adalah etika, yang mempelajari nilai dan norma moral dalam kehidupan manusia. Dalam etika, ada dua aliran utama yang berbeda dalam melihat hubungan antara cinta dan logika. Aliran pertama adalah aliran emotivisme, yang menganggap bahwa cinta itu adalah ekspresi emosi yang tidak bisa dinilai dengan benar atau salah. Aliran ini mengatakan bahwa cinta itu tidak perlu memakai logika, karena cinta itu adalah hak asasi manusia untuk merasakan apa yang mereka inginkan. Aliran kedua adalah aliran rasionalisme, yang menganggap bahwa cinta itu adalah akal budi yang bisa dinilai dengan benar atau salah. Aliran ini mengatakan bahwa cinta itu harus memakai logika, karena cinta itu adalah tanggung jawab manusia untuk memilih apa yang baik bagi diri mereka dan juga orang lain. Contoh tokoh yang mewakili aliran emotivisme adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan konsep kembali ke alam. Rousseau berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik dan bebas, tetapi menjadi rusak oleh masyarakat dan budaya. Rousseau mengatakan bahwa manusia harus mengikuti naluri dan perasaan mereka, termasuk dalam hal cinta. Contoh tokoh yang mewakili aliran rasionalisme adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan konsep imperatif kategoris. Kant berpendapat bahwa manusia pada dasarnya rasional dan memiliki kemampuan untuk menentukan hukum moral secara universal. Kant mengatakan bahwa manusia harus mengikuti akal dan prinsip mereka termasuk dalam hal cinta. Kedua aliran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aliran emotivisme memberikan kebebasan dan kebahagiaan bagi manusia untuk mencintai siapa saja tanpa batasan. Namun, aliran ini juga berisiko menimbulkan keegoisan dan ketidakstabilan bagi manusia jika mereka tidak mempertimbangkan dampak dari cinta mereka. Aliran rasionalisme memberikan ketertiban dan keadilan bagi manusia untuk mencintai sesuai dengan aturan. Namun, aliran ini juga berisiko menimbulkan kekakuan dan kebosanan bagi manusia jika mereka tidak memperhatikan nuansa dari cinta mereka. Pandangan psikologi. Kedua, mari kita lihat dari sudut pandang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Salah satu cabang psikologi adalah psikologi sosial yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dan dipengaruhi oleh orang lain. Dalam psikologi sosial, ada beberapa teori yang berkaitan dengan cinta dan logika. Salah satunya adalah teori keseimbangan kognitif yang dikemukakan oleh Fritz Heider, seorang psikolog Austria. Teori ini mengatakan bahwa manusia cenderung mencari keseimbangan antara sikap dan perilaku mereka dengan orang lain. Menurut teori ini, jika ada ketidakseimbangan antara sikap dan perilaku, maka manusia akan merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mengubah salah satu dari ketiganya. Misalnya, jika A mencintai B, tetapi B tidak mencintai A, maka si A akan merasa tidak seimbang. Ada beberapa cara untuk mengembalikan keseimbangannya, yaitu seperti 1. Mengubah sikap A terhadap B. Misalnya, dengan berpikir bahwa B tidak pantas dicintai atau bahwa A tidak benar-benar mencintai B. Kedua, mengubah sikap B terhadap A. Misalnya, dengan berusaha membuat B jatuh cinta kepada A atau dengan menunjukkan bahwa A adalah orang yang baik dan juga menarik. Contoh lain teori yang berkaitan dengan cinta dan logika adalah teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans, seorang sosiolog Amerika.
Teori ini mengatakan bahwa manusia cenderung melakukan interaksi sosial berdasarkan prinsip untung dan rugi. Manusia akan membandingkan antara biaya dan manfaat dari hubungan mereka dengan orang lain. Menurut teori ini, jika manfaat lebih besar dari biaya, maka manusia akan merasa puas dan berkomitmen dalam hubungan. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka manusia akan merasa tidak puas dan mencari alternatif lain. Misalnya, jika A dan B saling mencintai, tetapi hubungan mereka penuh dengan masalah dan konflik, maka A dan B akan merasa tidak sepadan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen dalam hubungan, seperti menurunkan biaya hubungan, misalnya dengan mengurangi pertengkaran atau permintaan yang berlebihan, meningkatkan manfaat hubungan, misalnya dengan memberikan dukungan atau hadiah yang menyenangkan, menurunkan alternatif hubungan, misalnya dengan menghindari godaan atau persaingan dari orang lain. Kedua teori ini memiliki implikasi bahwa cinta dan logika saling berkaitan dalam hubungan sosial manusia. Cinta mempengaruhi logika dalam hal menentukan sikap dan perilaku terhadap orang lain. Logika mempengaruhi cinta dalam hal menilai biaya dan manfaat dari hubungan dengan orang lain. Setelah kita melihat dari sudut pandang filosofi dan psikologi, kita bisa menyimpulkan bahwa cinta dan logika adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungan manusia. Cinta dan logika saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Cinta tanpa logika bisa membuat kita buta dan salah pilih. Logika tanpa cinta bisa membuat kita kaku dan juga bosan. Menggabungkan cinta dan logika. Lalu, bagaimana cara menggabungkan cinta dan logika? Apakah ada rumus atau aturan yang bisa kita ikuti? Jawabannya adalah tidak ada. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk mencari keseimbangan antara cinta dan logika. Tidak ada jawaban yang pasti atau benar untuk semua situasi. Namun, Siloid akan memberikan beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk membantu kita menggabungkan cinta dan logika. Berikut adalah beberapa tips tersebut. 1. Kenali diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita sukai, dan apa yang kita tidak sukai. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kita harus mengetahui batas dan kemampuan diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan standar dan kriteria yang sesuai dengan diri kita. 2. Kenali pasangan kita. Setelah kita mencintai diri sendiri, kita harus mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati. Kita harus mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, dan juga apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri dan juga memberikan yang terbaik untuk dia. 3. Komunikasikan perasaan dan juga pikiran kita. Salah satu hal penting dalam hubungan adalah komunikasi. Kita harus berani mengungkapkan perasaan dan pikiran kita kepada pasangan kita dengan jujur dan juga terbuka. Kita harus mendengarkan perasaan dan pikiran pasangan kita dengan sabar dan juga empati. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan juga pandangan. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita bisa memahami dan menyelaraskan cinta dan logika kita. Kesimpulan, cinta versus logika tentunya adalah topik yang menarik dan juga relevan untuk dibahas. Karena cinta dan logika adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungan manusia. Cinta dan logika saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Cinta tanpa logika bisa membuat kita buta dan salah pilih, dan logika tanpa cinta bisa membuat kita kaku dan juga bosan. Untuk menggabungkan cinta dan logika, kita perlu mengenali diri sendiri, mengenali pasangan kita, berkomunikasi dengan baik, memberikan ruang dan waktu, serta bersedia untuk berubah dan juga berkompromi. Dengan cara ini, kita bisa mencari keseimbangan antara cinta dan logika. Terima kasih telah menonton, semoga kalian mendapat insight dari video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Peace and salam manis!